Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Pelatihan Kepala Laboratorium IPA, kami mengucapkan selamat datang di Laboratorium Fisika. Kami sangat gembira dengan kehadiran Bapak Ibu semua dalam diklat kali ini. Semoga dengan mengikuti diklat ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu pengelola laboratorium. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami dari Laboratorium Fisika, Laboratorium Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan personil 3 Peranata Laboratorium Pendidikan. Yang pertama, Bapak Win Indra Gunawan, saya sendiri Agung Nugroho, sebelah kiri saya Bapak Asim Septiansah. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang cara perawatan, penataan, dan penyimpanan beberapa alat di laboratorium fisika. Yang pertama adalah alat ukur listrik yang berupa multimeter, yang kedua adalah alat ukur massa yang berupa neraca, dan yang ketiga adalah alat-alat pendukung multimeter dan neraca. Bapak Ibu peserta pelatihan Diklat Kepala Laboratorium, marilah kita menyimak video selanjutnya. Bapak Ibu peserta Diklat Pelatihan Kepala Laboratorium yang berbahagia, marilah kita menuju ke video yang pertama tentang cara perawatan, penataan, dan penyimpanan alat ukur listrik yang berupa multimeter. Seperti yang sudah diketahui bahwa multimeter dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog tampilan berupa jarum dengan berlatar belakang nilai-nilai skala. Multimeter digital tampilan berupa angka. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan AC dan DC, mengukur kuat arus, dan mengukur nilai besar suatu hambatan. Multimeter merupakan perangkat yang dapat rusak sehingga perlu dirawat. Hal ini bertujuan agar multimeter dapat bekerja dengan baik dan benar serta memiliki umur yang panjang. Dalam menggunakan multimeter harus mengetahui batas-batas kemampuan pengukuran dan dengan prosedur pengukuran yang benar. Ketika hendak menggunakan multimeter adalah dengan mengetahui besaran apa yang akan diukur. Selanjutnya, menempatkan selektor atau pemilih batas ukur pada besaran yang dimaksud. Misalkan tegangan, AC atau dan DC, kuat arus atau hambatan. Jangan sampai salah pilih selektor yang dapat mengakibatkan kerusakan pada multimeter. Dalam menggunakan multimeter harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum memulai pengukuran, pastikan bahwa fungsi dan batas ukur multimeter pada keadaan yang cocok sesuai dengan pengukuran itu. Yang kedua, pastikan hubungannya telah terputus dengan jaringan ketika akan mengganti fungsi atau batas ukur. Yang ketiga, ketika mengukur besaran yang sama sekali kita belum tahu nilainya, mulailah dengan batas ukur yang tertinggi. Ketika pembacaan yang pertama selesai, bisa dirubah ke selektor yang ke bawah atau lebih kecil untuk mendapatkan nilai pembacaan yang lebih akurat. Yang terakhir, jangan lupa setelah selesai digunakan, pastikan selektor di multimeter dalam posisi off. Untuk penataan multimeter dapat diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan terkontrol, dalam arti bisa dipantau siapa saja yang menggunakan. Untuk memudahkan, bisa diberi label tulisan di tempat penataan. Penataan bisa memperhatikan tempat, asal multimeter sudah dalam kondisi off. Untuk penyimpanan multimeter, letakkan selektor dalam posisi off. Simpanlah multimeter di tempat yang aman, tidak lembab, tidak kering, tidak panas, dan tidak berdebu. Simpanlah pada suhu kamar yang tidak lebih suhunya dari 55 derajat Celcius dan kelembapan maksimum 80%. Multimeter dapat disimpan di lemari kayu atau lemari besi sesuai yang tersedia di laboratorium Bapak Ibu semua.
Demikian video penjelasan tentang tata cara perawatan, penataan, dan penyimpanan multimeter. Semoga dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Sekian dan terima kasih. Peserta pelatihan yang kami hormati, itu tadi cara pengelolaan alat multimeter. Nah, sekarang di depan saya ini sudah dua alat ukur massa. Yang pertama alat neraca 3 lengan, yang kedua neraca 4 lengan. Disebut neraca 3 lengan karena dia mempunyai lengan 3, 1, 2, 3. Sementara yang ini neraca 4 lengan, dia disebut neraca 4 lengan karena memiliki lengan 4, 1, 2, 3, 4. Baik, sebelum melangkah selanjutnya kita akan jelaskan dulu bagian-bagian dari neraca 3 lengan atau neraca 4 lengan. Yang pertama adalah tempat beban. Yang kedua adalah tombol kalibrasi. Yang ketiga itu adalah lengannya neraca. Yang keempat itu namanya anting. Yang kelima itu adalah garis kesetimbangan atau titik nolnya. Baik, peserta sekalian yang kami hormati, agar alat di laboratorium tetap awet, tahan lama, bisa digunakan mengukur dan pengukurannya itu benar, maka alat itu harus dikelola dengan baik, harus di-manage dengan baik. Baik bagaimana cara penggunaannya, cara perawatannya, dan cara penataannya. Lalu bagaimana cara penggunaan atau pemakaian alat sehingga alat itu awet dan bisa digunakan dan hasilnya itu benar. Yang pertama, pastikan anting atau pemberat itu semua di skala 0. Yang kedua, pastikan pula kondisi timbangan atau lengan itu berada di garis kesetimbangan atau 0. Kalau dia belum 0, maka kita atur menggunakan tombol kalibrasi, orang menyebut yang ini ya, kita diputar ya, diputar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dengan menggeser anting ya, anting. Nah, sampai dia berada kesetimbangan. Nah, kita catat nilainya. Nah, nilai itu nanti akan menjadi pengurang dari hasil pengukuran. Atau yang ketiga, kita bisa membuka alat tempat beban ya. Ini bisa kita buka. Dan kalau kita buka seperti ini, di dalamnya itu ada gotri atau semacam bola-bola besi ya. Bisa kita kurangi atau bisa kita tambah sehingga garis kesetimbangan bisa didapatkan. Nah, kalau sudah setimbang, sudah pasti garis 0 ini, maka beban yang kita ukur atau benda yang akan kita ukur kita letakkan di tempat piringan atau tempat pengukuran ya. Selanjutnya kita geser anting yang paling besar dulu, yang berada di lengan nomor 4. Kita geser sampai dia, nah kalau dia turun nanti kembalikan ke posisi 0. Maka kita geser dulu ya lengan yang anting yang di lengan nomor 3 sampai dia turun. Kalau turun itu dia pasti, itulah nilai maksimalnya. Kita kembalikan. Nah, lalu geser lagi di anting yang lengan nomor 2, kita geser sampai dia turun. Ini kita kembalikan di skala sebelumnya. Lalu kita geser anting nomor di lengan pertama sampai dia pas di garis kesetimbangan.
Peserta pelatihan yang saya hormati, setelah kita tadi melihat video tentang neraca dan multimeter, sekarang kita akan melihat beberapa alat pendukung yang sering kita gunakan kepada dua alat di atas, neraca dan multimeter. Power supply DC, kabel penghantar, sekring, baterai, dan anak neraca. Perawatan alat fisika mencakup dua hal. Merawat pada saat pemakaian, itu berarti penggunaan yang baik dan benar. Dan setelah penggunaan, itu berarti penyimpanan yang benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan power supply adalah menggunakan tegangan yang masuk ke dalam power supply sesuai dengan kapasitas tegangannya. Kemudian pastikan power supply itu berfungsi. Cek sikringnya, kemudian cek tegangannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan anak neraca atau bebannya. Hindari bersentuhan langsung dengan kulit. Untuk itu kita menggunakan glove atau sarung tangan. Apabila kotor, dibersihkan dengan menggunakan kuas ataupun kain yang halus. Hindari pembersihan dengan menggunakan cairan kimia yang sifatnya kuat. Hal itu bisa merusak anak timbangan ataupun bebannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kabel penghantar, sikring, dan baterai, yaitu sebelum digunakan, pastikan kabel penghubung, sikring, baterai dalam kondisi yang baik. Penataan alat-alat di atas dapat dibagi berdasarkan alat percobaannya ataupun berdasar pengelompokannya. Misal, alat satu set percobaan ditata dalam satu pengelompokan berdasarkan percobaannya ataupun berdasarkan sifatnya, optik, listrik, maupun mekanik. Hal ini disesuaikan saja dengan karakter laboratoriumnya. Untuk beban, sikring, baterai, dan yang sejenisnya sebaiknya kita tempatkan dalam suatu wadah tertentu sebelum kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan. Penyimpanan alat pendukung di atas ditempatkan di dalam lemari, yaitu lemari penyimpanan sesuai alat ataupun percobaannya. Beberapa power supply sudah dilengkapi dengan sikring sebagai alat pengaman di dalamnya. Apabila power supply dalam kondisi mati, kita bisa cek kondisi sikringnya seperti ini. Kita ambil sikringnya, kita lihat, kita cek apakah dalam kondisi masih baik. Untuk mengetahui kondisi sikring dalam keadaan baik, kita gunakan multimeter dan kita set pada skala ohmmeter, pada skala R. Kemudian kita shortcutkan sikring sehingga terjadi penyimpangan pada skala. Ini menunjukkan sikring dalam kondisi yang baik. Untuk mengetahui kondisi kabel penghubung dalam kondisi baik atau tidak baik,
kita juga bisa menggunakan cara yang sama untuk mengecek sekring. Jadi multimeter kita set sebagai ohmmeter, kita cek ujung-ujung dari penghubung. Apabila terjadi simpangan, maka kondisi kabel penghubung dalam kondisi baik. Apabila tidak terjadi simpangan, itu berarti ada putus dalam kabel penghubung. Kemudian untuk tool yang lain, anak timbangan, beban, untuk membersihkan beban dan anak timbangan, sebaiknya kita menggunakan glove kita pakai, kemudian kita bersihkan anak timbangan apabila dalam kondisi kotor. Kita gunakan kuas untuk membersihkan anak timbangan. Jangan sekali-kali menggunakan zat pelarut yang kuat sehingga merusak anak timbangan. Peserta pelatihan yang saya hormati, untuk penataan alat dan tool bisa dilakukan seperti ini. Untuk kabel penghubung yang sering kita pakai pada saat praktikum, kita bisa tempatkan seperti ini. Kemudian beberapa tool tambahan kita tempatkan dalam satu rak. Sebaiknya untuk tool yang sudah tidak dipakai seperti baterai, kita tempatkan dalam satu wadah tersendiri dan terpisah dengan baterai yang baik. Baterai yang baik kita tempatkan tersendiri. Sebaiknya kita kumpulkan dalam wadah plastik. Kemudian baterai yang masih baik, sebaiknya wadahnya semula masih bisa digunakan. Tujuannya tidak terjadi kontak antar kutub baterai. Jadi Bapak Ibu, kita pisahkan antara baterai yang baik dan baterai yang sudah tidak kita gunakan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian untuk penataan alat-alat kabel tool penghubung timbangan. Semoga dapat bermanfaat bagi laboratorium Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu peserta diklat pelatihan kepala laboratorium yang kami hormati, demikian video penjelasan tentang cara perawatan, penataan, dan penyimpanan alat-alat ukur listrik yang berupa multimeter, alat ukur massa yang berupa neraca, dan alat-alat pendukungnya. Semoga dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.